Datang di channel Hani Bajar. Sediakan waktu minimal 5 menit saja untuk membaca sebuah buku. Kali ini kita akan kembali membaca prolog buku Yerusalem. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukanlah audiobook, tapi ini adalah kita membaca, belajar, memahami, merenungkan secara bersama-sama dari buku Yerusalem karya Simon Sibek Montefiore. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita tentang Yerusalem. Yerusalem sudah hancur total 5 abad sebelumnya oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Dalam 50 tahun setelah perusakan pertama itu, kuil dibangun kembali dan orang-orang Yahudi kembali. Tapi kali ini pada 70 Masehi. Tapi kali ini pada tahun 70 Masehi, kuil tidak pernah dibangun kembali. Dan orang-orang Yahudi tidak menguasai Yerusalem lagi. Dan orang-orang Yahudi tidak menguasai Yerusalem lagi selama hampir 2000 tahun. Namun dalam Abu Malapetaka ini terbaring bibit-bibit tidak hanya Yudaisme modern, tapi juga kesucian Yerusalem untuk Kristen dan Islam. Pada saat-saat pertama pengepungan, menurut legenda, rabi yang muncul jauh di kemudian hari, Yohanan bin Zakkai, seorang rabi yang dihormati, telah memerintahkan para muridnya untuk membawanya keluar dari kota berkubah itu dalam sebuah peti mati. Pada saat pertama pengepungan legenda, Yohanan bin Zakkai, seorang rabi yang dihormati, telah memerintahkan para muridnya untuk membawanya keluar dari kota berkubah itu dalam sebuah peti mati. Sebuah metafora untuk pondasi sebuah Yudaisme baru yang tidak lagi didasarkan pada kultus pengorbanan di dalam kuil. Orang-orang Yahudi yang terus hidup di pedalaman Yudea dan Galilea, di samping komunitas-komunitas besar di seluruh Imperium Romawi dan Persia, meratapi hilangnya Yerusalem dan mengagung-agungkan kota itu seterusnya. Bible dan riwayat lisan menggantikan kuil. Tapi dikisahkan bahwa takdir menanti selama 3,5 tahun di Bukit Zaitun untuk melihat apakah kuil akan direstorasi sebelum naik ke langit. Penghancuran juga menentukan bagi orang Kristen.
Kehancuran juga menentukan bagi orang Kristen. Komunitas kecil Kristen Yerusalem yang dipimpin oleh Simon, sepupu Yesus, lari dari kota itu sebelum orang-orang Romawi masuk. Sekalipun ada banyak orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di seluruh dunia Romawi, orang-orang Yerusalem ini tetap menjadi sekte Yahudi. Orang-orang Yerusalem ini tetap menjadi sekte Yahudi yang berdoa di kuil. Tapi kini kuil telah dihancurkan. Orang-orang Kristen percaya bahwa orang Yahudi telah kehilangan dukungan dari Tuhan. Para pengikut Yesus memisahkan diri. Para pengikut Yesus memisahkan diri selamanya dari agama induknya dengan mengklaim sebagai pewaris yang paling berhak atas warisan Yahudi. Orang-orang Kristen merancang sebuah Yerusalem baru yang sorgawi, celestial, bukan sebuah kota Yahudi yang porak-poranda. Kitab-kitab Injil awal mungkin ditulis setelah penghancuran itu, menguraikan bagaimana Yesus telah melihat, kalian akan melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, kehancuran kuil. Tak satu pun batu akan tersisa. Kuil yang hancur dan jatuhnya orang Yahudi adalah bukti dari wahyu baru itu. Pada 620-an ketika Muhammad mendirikan agama barunya, dia pertama-tama mengadopsi riwayat Yahudi. Berdoa menghadap ke Yerusalem dan mengagumi nabi-nabi Yahudi. Karena bagi dia penghancuran kuil membuktikan bahwa Tuhan menarik rahmat-Nya dari orang Yahudi dan menganugerahkannya kepada Islam. Ironisnya bahwa keputusan Titus untuk menghancurkan Yerusalem justru membantu menciptakan kota sebagai cetakan kesucian bagi dua umat ahli kitab yang lain. Dari mula-mula, kesucian Yerusalem tidak hanya berevolusi, tapi dipromosikan dengan keputusan-keputusan dari segelintir orang. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Titus, yang pertama dari orang-orang yang merebut Yerusalem adalah Raja Daud. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Titus, yang pertama dari orang-orang yang merebut Yerusalem adalah Raja Daud. Oke, baiklah, sepertinya materi kita tentang prolog sudah selesai. Kita akan masuk ke materi yang baru. Kita masuk ke dalam materi, yaitu bagian 1 Yudaisme. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita selanjutnya.
Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Kita akan membahas Yudaisme dan Kota Daud. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan dan telah bersama saya sampai di prolog ini. Dan kita masuk ke dalam isi buku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.